mungkin kalau akademik kira-kira nggak bisa diwakili dari sekian pertandingan. Ini kalau Ponorogo enggak, ini bahkan se-Indonesia, Bu. Bahkan ada yang peserta dari lah kita katakan dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara yang insya Allah kita ikuti yang memang semakin hari semakin repot sekali, semakin sibuk ya beliau. Dan kita berharap pertemuan singkat memberikan kebaikan dan keutamaan untuk kita semuanya. Yang perlu kita sampaikan Bu Maya ya, di samping tadi serta ya, yang kedua itu terkait dengan apa namanya, mungkin salah satu bentuk ya. Ketika waktu itu ada pencairan dana dari pengabdian masyarakat, kita mencoba share ya kepada grup Hibah Dikti 2020, itu memang responnya tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Itu bisa jadi maknanya adalah karena rata-rata ya, sekalipun yang sudah saya itu mengalami sebuah bingung, saya kira ini nanti dengan ada beberapa hal yang saya kira yang kita masalah itu dialami oleh semua hibah, pelaksana hibah baik penelitian maupun pengabdian itu memang ada beberapa perubahan yang saya kira agak ada perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya ketika sebelum pandemi itu misalnya memang banyak alokasi anggaran itu pada misalnya perjalanan dinas ya. Maka konsekuensinya dengan pandemi itu banyak hal yang saya kira ada semacam pengurangan. Itu yang saya kira hal persoalan-persoalan yang saya kira nanti menjadi mungkin bisa terjawab pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua itu menyangkut soal bukti ya. Nanti buktinya itu kayak apa ya. Dan saya kira banyak hal yang saya kira nanti materinya sudah dikirim oleh kita, nanti salah akan kita kirim pada seluruh peserta dan kita berharap apa yang menjadi kegalauan, problem-problem kita di dalam pelaksanaan hibah ini insya Allah akan bisa terjawab pada kesempatan acara ini. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi khususnya kepada Bu Maya Stuti dan kepada seluruh dosen baik Unida maupun beberapa perguruan tinggi ya di se-Indonesia Bu, ada Kalimantan, ada dan maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selama nanti ada acara ada kekurangan dan kelebihannya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan salam dari Bapak Rektor yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini untuk Ibu Bapak dosen semua sebagai peserta acara ini dan khususnya pada Bumanya. Dan marilah untuk lancarnya ini dan keberkahan acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada Bu Anggun ya, sebagai moderator. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bapak Fajar Pramono yang sudah memberikan. Baik, selanjutnya marilah sebelum meranjak pada materi, saya akan sedikit mengulas latar belakang terkait penyelenggaraan acara pada pagi hari ini, yang dimana tadi sudah disampaikan sedikit terkait dasar dari pelaksanaan webinar ini oleh Ustadz Fajar Pramono, bahwasanya banyak peneliti dan pelaksana pengabdian yang mengalami terkendala akibat dampak pandemi COVID-19, di mana beberapa peneliti dan pengabdi ini terkendala merealisasikan rancangan anggaran belanja yang sudah kemarin disusun, jadinya terdampak akan mendapat sedikit kebingungan
Jadinya sengaja kami laksanakan acara webinar ini untuk mempermudah dan membuka jalan kebingungan atau membantu proses pemetaan alokasi dana untuk para peneliti dan pengabdi melanjutkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tengah-tengah era new normal atau pada masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, selain daripada itu, dimaksudkan untuk bisa mengidentifikasi juga berkenaan dengan pengeluaran anggaran beserta dengan penyusunan bukti atau lampiran-lampiran pembuktian pemakaian anggaran pada pelaksanaan kegiatan selama kegiatan penelitian dan pengabdian ini. Di selain itu juga untuk membantu proses penyusunan laporan anggaran nanti agar bisa dilampirkan dengan bukti-bukti yang valid seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kami sampaikan kita akan ditemani dengan narasumber kita, Bu Maya Stuti, selaku Kepala Subbagian Akademik LLDikti 7, nggih Bu Maya, yang juga sudah menemani kita dari penyusunan laporan anggaran dari tahun 2016 ya Bu Maya, 2017, 2018, dan hingga saat ini. Jadi kami ingin meminta bantuannya untuk diberi sedikit ulasan penjelasan, mungkin karena banyak hal-hal baru yang tidak bisa direalisasikan bagaimana yang ada pada okay. Dan untuk lanjut Bu Maya untuk memulai materi pada pagi hari ini. Monggo Bu Maya. Baik, terima kasih Mbak Anggun, Pak Fajar. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor, tadi belum saya sapa. Yang terhormat Bapak Ibu peserta, pagi ini saya coba untuk sharing apa yang sudah beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Riset Teknologi dan BRIN mengadakan sosialisasi terkait suplemen yang diumumkan di Simlitapmas yang terakhir. Sebetulnya saya ingin menceritakan kembali kronologis terjadinya COVID, kemudian kebijakan yang dari awal dikeluarkan oleh DRPM sampai dengan suplemen itu keluar. Supaya nanti pemahaman kita bisa komprehensif, sebetulnya kita harus bagaimana untuk melakukan penelitian di tahun 2020 ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya boleh minta tolong sama host untuk meminimize tampilan ini ya, video yang di samping kanan, supaya slide-nya kelihatan. Ya Bapak Ibu, saya akan sharing terkait surat edaran Risbang ya. Surat edaran Risbang itu sebetulnya ada tiga. Kemudian satu surat edaran Menteri, kemudian ada suplemen. Setelah itu kita akan melanjutkan ke pembicaraan terkait pengalokasian rencana anggaran biaya. Lalu saya akan lanjutkan dengan standar biaya masukan, standar biaya masukan yang diperbolehkan untuk dibelanjakan pada saat masa pandemi ini. Nah, tentunya diperbolehkan itu dengan catatan RAB Bapak Ibu sudah disetujui oleh Risbang. Jadi bukan sama sekali baru, tidak ada persetujuan langsung beli, bukan seperti itu, tapi harus ada persetujuan dulu dari Risbang baru bisa dibeli. Nah, Bapak Ibu seperti yang bisa kita lihat di atas ini ya, di slide ini, tanggal 10 Maret itu ada surat edaran DRPM ya, terkait tata cara komunikasi. Ya, ini sudah mulai ada edaran dari pemerintah bahwa kita sudah harus waspada terhadap pandemi COVID. Sehingga DRPM masih belum bisa memberikan kebijakan lebih lanjut karena belum ada arahan dari
pemerintah. Kemudian tanggal 31 Maret, ya, tanggal 31 Maret ini, yang tanggal 10 Maret itu isi suratnya itu singkatnya adalah segala macam bentuk komunikasi terkait penelitian pengabdian, baik berupa klarifikasi, permintaan informasi, karena waktu itu simpang siur ya informasinya. Nah, itu dilakukan melalui surat menyurat. Kemudian yang surat yang kedua yang diluncurkan tanggal 31 Maret tahun 2020, isinya adalah penelitian tahun jamak dengan kontrak 2019 yang dinyatakan lanjut dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu amandemen kontrak. Jadi waktu itu concernnya hanya untuk penelitian multi years ya, yang lanjutan dari tahun 2019. Nah, itu harus dilanjutkan. Kemudian poin yang kedua pada surat ini adalah sehubungan dengan penyebaran COVID, maka para peneliti harus memperhatikan aspek keselamatan, ya, sehingga ini menyebabkan semuanya menjadi tertahan kalau mempertimbangkan aspek keselamatan waktu itu. Semua nggak bisa turun ke lapangan dan semuanya stuck. Kemudian DRPM meminta untuk Ketua LPPM-nya menginformasikan semua peneliti dan pengabdian mengutamakan kesehatan, ini yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi penelitian yang tidak dapat dilaksanakan, dilaporkan ke DRPM. Kemudian mengidentifikasi penelitian dan pelaksanaan pengabdian di bidang fokus tertentu untuk dialihkan topiknya ke arah COVID-19. Nah, di DRPM sendiri sebetulnya sudah memilih, Bapak Ibu, sudah memilih judul-judul yang punya potensi untuk dialihkan topiknya ke COVID-19. Nah, Bapak Ibu, untuk pembatalan pengalihan topik dan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, banyak yang masih sering tanya, gitu ya. Banyak yang masih sering tanya, bagaimana Bu cara pembatalan pengalihan? Karena saya merasa bahwa penelitian saya tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu silakan Bapak Ibu berkomunikasi, kalau Bapak Ibu peneliti ya, yang di sini audiensnya, berkomunikasi dengan Ketua LPPM, sehingga Ketua LPPM nanti bisa menghimpun semua peneliti yang membatalkan penelitiannya atau pengabdiannya, dan bersurat kepada DRPM. Nah, tujuan suratnya itu beda-beda Bapak Ibu, tergantung skemanya Bapak Ibu. Jadi ini perhatiannya untuk Ketua LPPM, bahwa kalau untuk hibah riset dasar, tujuan suratnya sudah ada yang di kotak biru, dan seterusnya, riset terapan, pengabdian, lalu khusus untuk PDP, Bapak Ibu. PDP itu sudah sehingga untuk pergantian personel, pembatalan hibah, itu tetap tembusannya ke DRPM. Di surat ketiga dan merevisi proposal, komponen biaya penelitian dan seterusnya. Nah, untuk pengalihan judul Bapak Ibu, saat ini pengalihan artinya bukan pengalihan judul ya, pengalihan topik ya. Topiknya ke arah yang direkomendasikan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk mengalihkan ke topik COVID-19. Nah, untuk pengalihan ini sudah selesai Bapak Ibu, sudah ditutup pada bulan April kemarin, sehingga sekarang sudah tidak ada kesempatan untuk mengalihkan topik lagi. Karena perubahan-perubahan ini harus diinformasikan ke Kementerian Keuangan oleh Kemendikbud. Jadi prosesnya tidak hanya berhenti di persetujuan, oke dirubah, kemudian peneliti jalan, tidak seperti itu. Tapi semua perubahan oleh Kemendikbud diinformasikan ke Kementerian Keuangan terkait perubahan anggaran. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa yang sudah dipilih oleh Kemendikbud untuk dialihkan judulnya. Untuk LLDP 7 hanya ada 15 penelitian yang direkomendasikan untuk dialihkan. Lalu Bapak Ibu ada surat yang keempat ya, ini surat Menteri terkait rasionalisasi anggaran, ini yang menghebohkan sebetulnya. Jadi anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat itu terdampak karena pemerintah menginginkan dari semua lini ya, dari semua lini anggaran APBN itu harus ada pemotongan anggaran untuk dialokasikan ke penanganan COVID-19. Sehingga untuk dana riset kita itu terdampak sebesar 400 miliar pemotongannya.
sebetulnya ada kronologisnya. Yang pertama hanya diminta 250 miliar, kemudian ada penambahan lagi pemotongan sekitar totalnya sekitar 400 miliar. Sehingga Bapak Ibu, kita memang banyak yang terdampak, terutama yang untuk skema-skema tertentu seperti multi-years baru ya, multi-years baru itu dialihkan pendanaannya ke tahun depan, jadi tidak dibatalkan tapi ditunda Bapak Ibu, ditunda. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dasar dari surat menteri ini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan seterusnya ini, sehingga begini Bapak Ibu, untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah untuk melakukan rasionalisasi anggaran, maka Kemendikbud itu memutuskan untuk menunda penelitian dan pengabdian masyarakat yang pendanaannya bersumber dari BOPTN sebesar 400 miliar. Nah, anggaran-anggaran ini terutama yang berasal dari desentralisasi dan kompetitif nasional, PTNBH, usulan baru, PTN non-BH, usulan baru, desentralisasi kompetitif nasional PTNBH, dan seterusnya. Nah, untuk yang nomor 5, pengabdian masyarakat yang belum ada ikatan kontrak, ini sebetulnya di luar dana pengabdian kita, sehingga Bapak Ibu bisa merasakan untuk yang di lingkup LLDT 7, semua dana pengabdian masyarakat tidak ada yang dipotong, dan semua dana pengabdian masyarakat sudah dicairkan yang termin pertama. Oleh sebab itu kemarin ada pesan dari Kasubdit Pengabdian Masyarakat menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu kemarin merasa bahwa ini tidak bisa dilanjutkan dan sudah mengajukan pembatalan ke DRPM untuk tidak melanjutkan pengabdiannya, maka pembatalan itu bisa ditunda lagi. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan pembatalan dari pengabdian yang Bapak Ibu cancel kemarin. Sehingga pertimbangan ya Kasubdit Pengabdian Masyarakat menyampaikan bahwa jika itu memang akan dilanjutkan dari bulan ini masih bisa dianggap valid ya untuk melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Kemudian Bapak Ibu tidak melakukan pemotongan anggaran kegiatan untuk yang pertama penelitian multitahun yang sedang berjalan ya. Jadi yang tahun 2019 yang lanjutan itu masih dilanjutkan. Penelitian kerjasama bilateral, multilateral, kemudian pasca sarjana, nah ini untuk teman-teman yang sedang kuliah S2, S3 ini nggak mungkin dipotong dananya ketika mereka sedang kuliah, sehingga ini tetap dicairkan. Dan proposal penelitian yang sudah dilakukan refocusing seperti yang tadi ada di daftar. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang agak rame memang bukan rame ya, kemarin banyak pertanyaan terkait suplemen. Nah, ini karena ini merupakan legalitas untuk melakukan penelitian dan pengabdian tahun ini payung hukum Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa aman dari segi anggaran. Karena apa? Surat keputusan suplemen ini oleh Kemendikbud sudah dikomunikasikan dengan Dirjen Perbendaharaan, dengan Kementerian Keuangan, dan seterusnya, agar bisa melindungi Bapak Ibu dalam menggunakan anggaran pada masa pandemi COVID ini. Jadi ini yang perlu diperhatikan nih Bapak Ibu, yang suplemen ini. Nah, suplemen ini tidak bisa dipisahkan dari panduan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi ke-12. Jadi sebetulnya ini adalah aturan yang menempel pada panduan 12. Kenapa kok harus nempel di panduan 12? Karena begini Bapak Ibu, yang namanya legalitas payung hukum, panduan itu harus disahkan oleh kuasa pengguna anggaran. Ya, panduan penelitian dan pengabdian masyarakat itu disahkan oleh KPA atau BPA. Kemudian suplemen ini disahkan juga oleh KPA. Jadi itu bisa dianggap melindungi apapun nanti pengeluaran yang kita keluarkan pada saat masa pandemi ini. Kalau yang pernah terjadi dulu, Bapak Ibu, yang pernah terjadi dulu adalah ketika kita hanya melakukan pengeluaran penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan surat edaran Dirjen.
Sehingga pada saat ada pemeriksaan BPK, BPK merasa bahwa surat edaran dirjen itu bukan payung hukum. Karena yang menandatangani adalah bukan KPA, bukan kuasa pengguna anggarannya. Nah, itu bedanya dengan yang surat edaran, Bapak Ibu. Sehingga di suplemen ini banyak hal yang sebetulnya akan melonggarkan ruang gerak kita. Ruang gerak tim peneliti, ruang gerak tim pengabdi masyarakat. Ini mohon untuk diperhatikan betul ya Bapak Ibu untuk suplemen ini. Jadi bentuknya yang diumumkan di sini tapas memang seperti ini ya, scanannya nggak terlalu jelas. Namun di sini sudah saya rangkum saja gitu ya. Jadi sebetulnya ini isinya sama dengan surat menteri yang sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Yang pertama menunda dan tidak melakukan pemotongan bagi yang mana. Yang menunda, yang ditunda adalah poin A, B, C, D yang di kotak warna orange, dan yang tidak dilakukan pemotongan adalah yang nomor 2, khususnya PDP. Nah, banyak teman-teman PDP itu yang WA saya, Bu, PDP gimana Bu, apakah harus ditunda? Jawaban saya tidak, karena semua PDP harus jalan di tahun ini. Gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada pelonggaran PSBB, sudah banyak yang tidak dilanjutkan, kemudian sudah ada new normal. Nah, ini sebetulnya lebih menguntungkan Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan risetnya seperti biasa. Tentu saja tidak seperti layaknya masa-masa yang sebelum pandemi, namun disinilah Bapak Ibu dituntut untuk bagaimana caranya untuk merubah metodologi penelitian Bapak Ibu, karena yang memang terdampak sekali adalah pada unsur metodologi penelitian. Yang tadinya harus survei ke lapangan itu harus dirubah. Kemudian yang terdampak lagi adalah anggaran. Nah, kemudian yang tidak dilakukan pemotongan lagi adalah penelitian lanjutan dengan kontrak tahun jamak, ya, penelitian kerjasama internasional, pasca sarjana, penelitian yang sudah direfocusing, dan pengabdian masyarakat. Nah, itu tidak ada yang dipotong. Ya, Bapak Ibu. Sebetulnya dana penelitian kita itu tidak dipotong sebetulnya. Jadi terkait refocusing anggaran yang banyak terdampak itu sebetulnya adalah PTNBH. Ya, kalau kita itu banyak yang tetap dijalankan, namun ada yang ditunda. Nah, itu saja sebetulnya. Yang ditunda itu akan ini sekarang sedang proses amandemen ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah menerima amandemen kontrak amandemen yang kita kirimkan melalui link Google Form, link Google Drive maksud saya dari LLDP 7. Nah, itu mohon untuk segera diproses. Jika di sini ada ketua RPPM, mohon untuk segera diproses, dikembalikan lagi ke LLDP 7 karena itu nanti untuk mempercepat proses pencairan dana penelitian. Sebagai informasi Bapak Ibu, dana penelitian saat ini sedang proses pencairan dari kementerian, sehingga mudah-mudahan kita berdoa saja mudah-mudahan dalam waktu dekat dana penelitian ini bisa kita cairkan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ruang lingkup dari suplemen ini apa, gitu ya. Jadi intinya yang dibahas di suplemen ini adalah penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan tahun 2020 ini harus bagaimana. Kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat yang tahun 2021 ditunda tahun 2021 itu harus bagaimana, dan seterusnya. Ya. Penelitian dan pengabdian dan masyarakat yang dialihkan ke COVID itu harus bagaimana. Jadi ini perlu Bapak Ibu perhatikan betul, terutama bagi Bapak Ibu yang tetap melaksanakan penelitian di tahun ini, ya, di yang warna biru ini. Nah, ini coba kita lihat. Ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, semua itu harus dilakukan, ya, semua kegiatan harus dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kontrak. Nah, ini jangan dulu ya, jangan heboh dulu. Jadi sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak penelitian. Kemudian ada poin kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu diperbolehkan mengubah metode penelitian dan lokasi penelitian sebagaimana yang telah direncanakan. Ya. Karena terkait keterbatasan, maka Bapak Ibu silakan mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan metode dan alokasi penelitian yang mengemukakan alasannya kepada Direktur LPPM. Nah, ini boleh secara kolektif dilakukan oleh Ketua LPPM. Jadi
Misalnya dalam satu perguruan tinggi ada 10 peneliti, 9 diantaranya akan melakukan perubahan metodologi penelitian. Nah, silakan masing-masing tim peneliti mengusulkan perubahannya dalam bentuk berita acara perubahan ya. Dari apa menjadi apa, dari bagaimana menjadi bagaimana. Yang jelas semuanya itu bisa tersampaikan, terkomunikasikan. Kemudian Ketua LPPM membuat surat pengantar yang dilampiri permohonan perubahan metodologi dan lokasi penelitian. Nah, ini Bapak Ibu, paling lambat diajukan sampai 30 Juli, masih ada sampai bulan depan. Bapak Ibu bisa, misalnya yang sekarang masih bingung, saya ini belum ngapa-ngapain loh Bu, terus terang. Jadi karena duitnya nggak ada, kondisinya seperti ini, jadi penelitian ini istilahnya masih ngambang, mau dibatalkan atau mau diteruskan. Nah, saran saya diteruskan saja. Kalau untuk yang tahun 2020 ini, silakan jalan terus Bapak Ibu. Kalau memang sekarang ini masih ada waktu untuk Bapak Ibu mengatur strategi bagaimana caranya penelitian ini bisa tetap jalan dengan mengubah metodologi penelitiannya dan mengubah lokasi penelitian, ya silakan monggo. Kemudian Ketua LPPM juga harus kerja bakti ini untuk mengkomunikasikan hal ini kepada DRPM. Ini yang poin nomor 2. Kemudian penelitian tahun tunggal yang melebihi waktu pelaksanaannya, sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, maka mengajukan surat permohonan perpanjangan masa penelitian. Nah, ini kondisinya misalnya begini, Bapak Ibu penelitiannya ini kan sudah bulan Juni, sudah makan waktu sekitar Maret, April, Mei, Juni, sudah sekitar 4 bulan dalam masa penelitian ya, sudah hilang masa penelitian yang kemarin. Kondisinya misalnya Bapak Ibu belum melakukan apa-apa atau masih dalam riset awal gitu, di awal-awal riset. Namun progresnya masih belum banyak selama 4 bulan belakang ini. Nah, Bapak Ibu merasa bahwa penelitian Bapak Ibu masih butuh waktu lagi, agak panjang gitu ya. Maka silakan Bapak Ibu mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan masa penelitian. Ya. Ini disampaikan juga secara kolektif, nanti Ketua LPPM yang melaporkan, melampirkan semua permohonan dari masing-masing ketua peneliti. Nah, kalau bisa ini suratnya seragam, jangan beda-beda versi dalam satu perguruan tinggi, sehingga nanti untuk prosesnya tidak akan berbeda-beda hasilnya. Kemudian paling lambatnya tanggal 31 Oktober tahun 2020, Bapak Ibu. Ini untuk permohonan persetujuan perpanjangan masa penelitian. Namun ini catatannya Bapak Ibu. Untuk memperpanjang masa penelitian, Bapak Ibu tidak lepas dari kewajiban tetap melaporkan catatan harian, laporan kemajuan di Simlitapmas. Apapun yang Bapak Ibu sudah lakukan, tetap dilaporkan sesuai dengan tanggal yang ada di kontrak. Meskipun masa penelitiannya diperpanjang, namun catatan harian jangan kosong, Bapak Ibu. Catatan harian jangan kosong. Kemudian kemajuan progres Bapak Ibu sampai dengan nanti tanggal 31 Oktober itu apa? Itu sudah harus masuk laporan kemajuannya. Jadi meskipun diperpanjang, tapi itu tidak menggugurkan kewajiban Bapak Ibu untuk tetap laporan di Simlitapmas. Karena apa? Karena di awal tahun depan BPK tetap akan melihat apa yang diisi di Simlitapmas. Nah, yang penting itu. Jadi intinya Bapak Ibu kalau tetap melakukan riset, Simlitapmas jangan dianggurin, jangan nggak diisi. Jadi tetap diisi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, kemudian perubahan, semua perubahan itu tercatat semua di catatan harian, kemudian ketika waktunya laporan kemajuan harus laporan kemajuan. Dan menyampaikan progres untuk perkembangan luarannya. Nah, itu juga harus disampaikan di Simlitapmas, Bapak Ibu. Nah, itu intinya yang agak melegakan ya Bapak Ibu mendapatkan kelonggaran bisa memperpanjang masa penelitian namun tidak menggugurkan kewajiban Bapak Ibu untuk tetap melaporkan di Simlitapmas. Kemudian yang nomor 4, laporan penelitian yang melebihi waktu pelaporan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak, maka LPPM harus mengajukan persetujuan perpanjangan masa pelaporan penelitiannya. Nah, ini maksudnya laporan akhir ya Bapak Ibu.
Jadi kalau konsekuensinya Bapak Ibu memperpanjang masa penelitian, maka laporan akhirnya kan ya konsekuensinya akan mundur. Nah, di nomor 4 ini difasilitasi, silakan minta perpanjangan untuk mengupload laporan penelitian ya, yang melebihi waktu yang ditentukan. Nah, alasannya disampaikan kenapa, kemudian ini diajukan paling lambat tanggal 30 November, Bapak Ibu. Ya, tanggal 30 November tahun 2020. Nah, dari 4 poin ini sebenarnya sudah melegakan Bapak Ibu. Ini sudah bisa membuat Bapak Ibu berpikir bahwa oh ya, saya harus bagaimana sekarang gitu ya. Kemudian proses penelitian untuk mencapai luaran diperoleh dengan berbasis teknologi informasi, sehingga Bapak Ibu tidak bisa conference dengan fisik, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan luaran dengan bentuk fisik. Jadi Bapak Ibu silakan seluas-luasnya diberikan kelonggaran untuk bisa memproses luaran dengan berbasis teknologi informasi ya, virtual electronic daring. Saya rasa banyak sekali sekarang sudah kegiatan seminar internasional, seminar nasional yang sudah dalam bentuk virtual atau daring. Kemudian laporan penelitian SPTJB catatan harian harus diunggah sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak. Ini yang seperti saya sebutkan tadi, Bapak Ibu. Nomor 6 ini jangan lupa, kalau bisa Bapak Ibu ini ya, ini diingat-ingat Bapak Ibu. Waktunya saya harus laporan kemajuan kapan? Waktunya saya harus unggah SPTJB kapan? Waktunya catatan harian ini harus diisi, jangan sampai kosong. Itu ya Bapak Ibu. Ini sesuai dengan tanggal-tanggal yang ada di kontrak Bapak Ibu. Kalau ini enggak Bapak Ibu penuhi, ya sudah, kami nggak bisa nolong. Gitu. Karena tidak ada isinya Simlitapmas. BPK, pemeriksa, auditor, itu semua akan melihat ke Simlitapmas yang Bapak Ibu isi. Jadi intinya nomor 6 ini jangan sampai lewat tanggal. Perhatikan tanggal-tanggal yang ada di kontrak Bapak Ibu. Kemudian penelitian yang pelaksanaannya terlambat karena permasalahan ketersediaan bahan penelitian. Contohnya reagen-reagen kimia sekarang juga agak sulit. Harus menunggu dari importir dan lain sebagainya. Maka silahkan Bapak Ibu minta surat resmi dari perusahaan importir atau vendor yang mensupply atau menyediakan bahan tersebut. Kenapa terlambatnya? Alasannya apa? Nah, itu disampaikan ke DRPM Bapak Ibu. Sehingga ini poin nomor 7 ini sebetulnya bisa mendukung poin nomor 4 ya, waktu nomor 3 minta dengan masa penelitian. Nah, ketika barang mundur gitu ya, agak lama. Sehingga yang nomor 7 ini silakan Bapak Ibu mungkin bisa gabung ke yang nomor 3 gitu, perpanjangan masa penelitian. Karena tertundanya ketersediaan bahan penelitian itu ya alasannya. Nah, 7 poin ini silakan Bapak Ibu ikuti kalau memang itu harus diperlukan, ya. Kalau memang itu diperlukan supaya Bapak Ibu tetap bisa menggunakan dana yang akan dicairkan. Kemudian kalau yang tahun 2020 nanti kita diskusi kalau memang ada pertanyaan. Kemudian yang ditunda tahun 2021. Untuk penelitian yang ditunda tahun 2021, ya, berlaku ketentuan bahwa penelitian dan pencairan anggaran untuk penelitian tahun tunggal dilakukan setelah penandatanganan kontrak tahun 2021. Jadi yang ditunda tahun 2021 ya nanti tanda tangan kontraknya diulangi lagi di tahun 2021. Nah, kemudian untuk topik-topik yang dialihkan ke arah COVID-19, untuk penelitian yang refocusing, ya, berlaku ketentuan bahwa proposal penelitian bukan proposal yang sama sekali baru, tapi adalah perubahan dari proyek sebelumnya. Objek penelitiannya sama, tidak berubah. Total anggarannya juga sama. Nah, untuk yang dialihkan ke COVID-19 ini sebetulnya kita berbicara hal yang sudah lampau, yang sudah tidak bisa dirubah lagi, karena ini sudah ditutup pada bulan April kemarin. Permohonan untuk perubahan ke arah COVID-nya. Nah, kemudian untuk yang dibatalkan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sudah final udahlah nggak bisa dilanjutkan ini gitu ya, Bapak Ibu sudah punya keputusan seperti itu ya silakan, nggak apa-apa. Nah, terhadap penelitian yang dilakukan pembatalan, maka
ketentuan pembatalan itu sesuai dengan panduan edisi 12 Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada permohonan pembatalan ke DRPM, ya. Di luar skema PDP ke DRPM, skema PDP ke LLDP tembusan ke DRPM, kemudian nanti minta untuk dibuatkan billing simponi untuk pengembalian ke kas negara. Nah, itu yang terkait ruang lingkup untuk penelitian, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pengabdian masyarakat, ya. Nah, ruang lingkup untuk pengabdian masyarakat, untuk pengabdian yang dilaksanakan tahun 2020 sebetulnya nggak jauh beda dengan yang penelitian tadi. Ruang geraknya juga sama. Jadi diberikan keleluasaannya juga sama dengan yang ada di penelitian tadi, Bapak Ibu. Nah, ini untuk teman-teman yang punya hibah pengabdian masyarakat. Sama ya, yang pertama dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kontrak pengabdian. Jadi Bapak Ibu nanti harus lihat kontrak pengabdiannya lagi, kemudian metodenya boleh dirubah, metode penelitian dan lokasi yang direncanakan, karena saya paham betul ketika COVID ini yang terdampak sekali itu sebetulnya yang pengabdian, karena banyak kontak dengan dunia luar ya kalau pengabdian masyarakat itu. Namun sebetulnya peluang juga banyak untuk pengabdian masyarakat ini, Bapak Ibu. Peluang juga banyak. Selanjutnya pengabdian masyarakat yang melebihi waktu pelaksanaan, jadi ingin memperpanjang masa pengabdian, silakan Bapak Ibu dikomunikasikan ke Ketua LPPM, kemudian Ketua LPPM maaf, bentar. Ya, kemudian Ketua LPPM nanti akan menghimpun ya semua permohonan-permohonan itu dalam satu surat pengantar. Jadi nanti tergantung skemanya, silakan nanti sesuai dengan alamat Kasubdit Riset Dasarnya, seperti ada yang di depan tadi. Kemudian Bapak Ibu untuk laporan pengabdian masyarakat, kan untuk teman-teman yang pengabdian masyarakat, catatan harian jangan sampai bolong-bolong, terus kemudian dokumentasi dan seterusnya. Kemudian laporan yang melebihi pelaporan. Ketika masa pelaksanaan pengabdian Bapak Ibu diperpanjang, maka laporan akhir juga akan mundur nguploadnya. Nah, itu juga silakan mengajukan permohonan pengunduran waktu. Nah, permohonannya ini paling lambat diterima tanggal 30 November ya. Sama juga seperti penelitian pengabdian untuk mencapai luaran itu diperoleh dengan berbasis teknologi informasi. Silakan Bapak Ibu mengikuti semua fasilitas yang menyediakan luaran-luaran secara daring untuk bisa mencapai luaran wajib atau luaran tambahan yang Bapak Ibu janjikan di Sintemas. Kemudian pengabdian masyarakat yang pelaksanaannya terlambat, ya, karena ketersediaan bahan sama seperti penelitian tadi, itu minta surat dari vendor atau dari importirnya. Kenapa kok terlambat? Nah, itu alasannya apa? Kemudian itu disampaikan ke DRPM. Sama seperti yang penelitian tadi, ruang lingkup pengabdian masyarakat juga ada yang ditunda 2021, ada yang dialihkan COVID-19, ada yang dibatalkan. Nah, yang ditunda, kita nggak ada yang ditunda. LLDP 7 nggak ada yang ditunda. Semuanya jalan di tahun 2020. Yang dialihkan ke arah COVID, nah ini yang tahu Bapak Ibu ya. Karena mungkin kemarin, pada bulan April kemarin, sudah ada yang berkomunikasi dengan DRPM yang ingin merubah ke arah, dialihkan ke arah topik COVID-19. Kemudian ketika Bapak Ibu sekarang merasa bahwa enggak deh, saya batalkan aja Bu, saya sudah confirm Bu Maya, saya nggak akan lanjutkan. Nah, silakan diproses sesuai dengan ketentuan panduan edisi 12, Bapak Ibu mengajukan permohonan pembatalan ke DRPM, kemudian minta untuk dibuatkan billing simponi untuk menyerahkan uangnya ke kas negara. Karena uangnya pengabdian sudah cair ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait suplemen Bapak Ibu. Suplemen ini intinya adalah melindungi kita supaya kita nggak dikejar-kejar BPK. Kenapa kok saya belum laporan? Tidak mengunggah.
temuannya misalnya tidak mengunggah laporan kemajuan, ya karena mungkin ada miskomunikasi ketika kan bisa diperpanjang masa pelaporannya, tapi tidak menggugurkan kewajiban Bapak Ibu untuk tetap mengisi Simlitapmas sesuai dengan tanggal-tanggal yang tertera di kontrak Bapak Ibu. Ini saya ulangi lagi, saya garis bawahi lagi, Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan atau miss atau kelewatan tanggal-tanggal yang ada di kontrak ketika Bapak Ibu harus mengisi catatan harian, laporan kemajuan, SPTJP, dan seterusnya. Bapak Ibu yang lebih tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam Simlitapmas itu sebaiknya dilakukan saja apa adanya, apapun kondisinya, meskipun penelitiannya baru 10%, baru 20%, baru 25%, apapun isinya, silakan Bapak Ibu masukkan. Progres laporan kemajuan baru berapa persen, silakan masukkan. Untuk suplemen ini. Nah, kita bicara mengenai rencana anggaran belanja. Kita sudah terbiasa rencana anggaran biaya, kita sebetulnya istilahnya adalah